Tuhan, kita boleh berkumpul kembali hari ini, hari Sabat, harinya Tuhan. Mari kita memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau ingat kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kuasa lain di dunia ini. Kuasanya yang sanggup menolong kita, yang sanggup memulihkan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau yang kami miliki, baik di dunia maupun di surga. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Bapa. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku tetaplah selamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku tetaplah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada dalam rumah Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat. Karena Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami menyiapkan tanah hati kami sebagai hati yang baik, supaya setiap benih yang ditaburkan boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengambil benih mengganggu jalannya pemberitaan firman, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami, pergi dari tempat ini. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, serukan dengan suara yang yakin, haleluya. 2, 3. Sekali lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat beribadah melalui online. Saudara yang melihat melalui YouTube, ketik GKJ Family. Jika belum subscribe, tekan subscribe. Dan yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum bulan ini berakhir, di awal tahun minggu pertama tanggal 1 dan tanggal 8, 2 khotbah yang penting yang harus saudara perhatikan. Dan saya genapkan supaya tahun ini di awal bulan saudara mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi tahun 2023. Mari kita baca judul firman Tuhan pada hari ini. 2, 3. Diberkati Bapa. Siapa di antara saudara yang ingin dalam hidupnya diberkati oleh Bapa di surga? Lambaikan tangan saudara dan katakan saya. Semuanya tentu ingin diberkati.
Bukan hanya orang yang sudah dewasa, tetapi anak-anak juga ingin diberkati, khususnya hari ini, supaya kalau kemana-mana dapat angpau lumayan, kan begitu ya, dapat berkat bisa jajan. Puji nama Tuhan. Dan memang saudara, sebagai bapa, dia itu selalu ingin supaya semua anak-anaknya yang di tempat ini juga yang melihat di rumah mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Dan bukan hanya stop sampai di situ, tetapi saudara kalau sudah diberkati bisa menjadi berkat seperti Bapak Abraham. Dia diberkati dan menjadi berkat untuk banyak bangsa. Katakan bersama, saya harus bisa menjadi berkat. 2, 3. Saya harus bisa menjadi berkat. Berkat itu bukan hanya soal uang, tapi banyak hal. Perhatian, waktu, tenaga saudara, perkataan yang membangun, ya bukan perkataan positif. Karena positif bisa positive thinking, tapi perkataan yang membangun dan akhirnya juga dalam hal keuangan. Sama seperti kalau saudara punya anak, saudara tidak akan membiarkan anak saudara itu terlunta-lunta, tidak ada makan dan lain sebagainya. Mending sebagai orang tua kita tidak makan, tetapi anak-anak kita yang makan. Orang tua setuju? Saya tidak percaya. Ya, oke saudara ya. Kalau saudara melihat dari contoh-contoh di Alkitab, banyak sekali contoh di Alkitab di mana orang itu diberkati oleh Bapa. Istilahnya menjadi orang yang berhasil. Kalau saudara periksa dengan teliti, keberhasilan seseorang itu di Alkitab ya, tidak ditentukan oleh masa lalunya. Karena banyak dari mereka yang dituliskan di Alkitab masa lalunya itu lebih buruk dari saudara. Tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kita lihat 12 murid Rasul Tuhan, 80% itu bukan orang yang pandai. Ya. Keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh faktor keluarga yang mendukung, misalnya orang tuanya kaya dan lain sebagainya, maka anak-anaknya tinggal melanjutkan perusahaan yang ada. Tidak. Kalau saudara periksa dengan teliti, setiap orang yang diberkati dan berhasil di Alkitab itu ditentukan oleh karakternya. Haleluya. Oleh karakternya, bukan sifat. Karakter, ini lebih dalam lagi. Dan kita hari ini akan memeriksa bagaimana karakter seorang yang bernama Daniel, bukan Daniel Mansur, tapi Daniel, ya. Kunci berkat. Tadi semua mengatakan siapa mau diberkati? Saudara bilang saya. Kalau saudara bisa melalui tahapan ini, kita akan mencontoh dari firman Tuhan. Saya yakin karena firman Tuhan yang menjamin dan sudah ada contohnya, yaitu Daniel. Maka saudara, dalam tahun ini orang banyak bilang tahun yang gelap, tapi justru di tengah kegelapan saudara malah diberkati oleh Tuhan. Yang yakin katakan amin. Amin. Bukan terpuruk dan bangkrut, ya. Yang pertama kita baca bersama, 2, 3. Punya ketetapan hati. Ingat baik-baik. Semuanya pakai P huruf depannya. Yang pertama, saudara harus punya ketetapan hati. Dibacakan dari kitab Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu
supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya. Amin. Sebelum saya bahas, saudara mesti lihat masa lalu Daniel. Dia ini tawanan. Jadi kerajaan Israel diserbu oleh Babilonia. Diangkut menjadi tawanan. Ya. Ada yang jadi budak. Ada yang pekerjaannya di rumah dipercaya. Ada yang di istana. Ada yang jadi tukang masak, tukang cuci, tukang bersihkan kuda, tukang bersihkan senjata dan sebagainya. Daniel ini tawanan. Tetapi masa lalunya dia sebagai tawanan tidak menghalangi dia bisa melayani 4 raja. 4 raja. Jarang di Indonesia menteri yang bisa menjadi menteri di 4 presiden. Ya. Ini 4 raja dan 2 kerajaan. Yang pertama, kerajaan Babilonia. Tapi setelah Babilonia dikalahkan oleh Media dan Persia, Daniel ini tetap diangkat menjadi pejabat tinggi. Bahkan wakil raja. Luar biasa. Ya, masa lalunya tidak menghambat dia untuk diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, yang pertama ini dia punya ketetapan hati. Kalau sudah lihat ini pasal pertama ya, ayat yang ke-8. Daniel ini kebetulan dia bekerja di istana, menjadi pejabat. Kalau orang bekerja di istana, makanannya itu tidak sama dengan budak. Di sini ada yang bekerja di sebuah perusahaan yang besar, perusahaan dimiliki oleh orang asing. Kalau tidak salah namanya John Hardy. Saya ingat karena kalau John itu ingat saya. Kalau selain John saya tidak ingat ya. John Hardy itu ada tempat makan yang untuk deretan manajerial, ada yang untuk staff, ada yang untuk pegawai biasa. Menunya enggak sama. Mungkin hari itu sama-sama rawon. Kalau di yang pegawai biasa, rawonnya banyak lemaknya. Airnya banyak, kuahnya banyak, dagingnya sedikit. Diharapkan banyak makan kecamba sama sambal. Ya kan, kalau di staff ya ada dagingnya lumayan. Tetapi kalau manajerial ini dagingnya full, lemaknya enggak ada. Lemaknya dimakan sama siapa saudara? Yang tadi itu pegawai biasa, tentu berbeda. Soto juga. Ya kalau yang sini cuma soto isi sayur-sayuran. Daging ayamnya enggak ada. Isinya tulang saja supaya enak kuahnya. Kalau yang manajerial ini lain, isinya sama. Daniel ini tinggal di istana, tentu makanannya makanan yang enak. Tetapi saudara lihat yang saya garis bawahi, berketetapan. Dia tidak mau makan santapan raja dan anggur. Kenapa? Ya, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan itu. Saudara, arti kata nama Daniel, arti kata nama Daniel itu adalah yang dihakimi oleh Allah. Bagus artinya. Judged by God. Dihakimi oleh Allah. Tetapi waktu dia kerja di kerajaan Babilonia, namanya diganti. Kenapa? Daniel ini kan nama Yahudi yang memerintah orang Babilonia, ganti namanya menjadi Belshazzar. Jangan salah dengan Belsyazar. Belsyazar itu raja yang menggantikan Nebukadnezar. Dia diganti nama menjadi Belshazzar. Tahu saudara arti nama Belshazzar itu? Saudara bisa mencatat ya supaya saudara makin tajam di dalam Tuhan. Yang diperkenan oleh Dewa Bel.
Siapa dewa Bel nih? Dewanya orang Babilonia. Yang tadinya dihakimi oleh Allah, sekarang diganti namanya. Yang diperkenan oleh dewa Bel. Bagus nggak? Ya menurut orang Babilonia bagus. Tapi menurut Daniel, ya dia enggak bisa apa-apa. Ingat, Daniel itu tawanan. Tetapi perhatikan yang saya tulis selanjutnya. Nama bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Lingkungan bisa berubah. Tetapi sikap hati tidak boleh berubah. Haleluya. Saudara bekerja di dunia ini, bersosialisasi dengan orang-orang dunia. Teman-teman saudara lebih banyak orang dunia daripada orang Kristen. Suasana berubah, lingkungan berubah. Saudara hanya berkumpul dengan sesama orang Kristen pada saat saudara berkersel atau di gereja. Selebihnya dengan orang dunia, tetapi sikap hati saudara tidak boleh berubah. Sikap hati yang pertama ini tidak boleh berubah, mesti tetap konstan. Haleluya. Dalam hidup ini saudara, seringkali yang menyedihkan anak-anak Tuhan itu hanya karena faktor uang. Lalu imannya dikompromikan. Saya pernah berkata, saya katakan sekali lagi supaya yang di rumah juga bisa mendengarkan karena mungkin belum pernah masuk di YouTube atau Fresh Media. Orang Kristen ini orang yang sangat bunglon. Kenapa begitu? Kalau ada hari raya Idul Fitri, mereka tidak ke gereja. Alasan datangi keluarganya. Karena sana Idul Fitri, oke, enggak apa-apa. Tetapi juga dipakai alasan tidak ke gereja karena jalan-jalan. Kalau hari raya Galungan, Kuningan, orang Hindu, orang Kristen juga ikut Galungan, padahal enggak ngerti apa-apa, liburan. Ya, kalau hari raya Imlek seperti sekarang, juga tidak ke gereja. Karena apa? Merayakan Imlek loh. Saudara bisa makan-makan nanti siang saya juga diajak seorang anggota jemaat untuk merayakan Imlek. Terima kasih. Ya, bisa nanti sesudah gereja. Orang Kristen ini paling bunglon. Kalah saudara dengan mereka yang beragama lainnya. Itu namanya mengkompromikan diri. Dan lebih parah lagi, yang lebih sering terjadi, iman saudara dikompromikan dengan uang dan kalah. Contoh ya, ada seorang yang mau ngelamar kerja. Ngelamar kerja, dia menghadap HRD, lalu ada bosnya di situ, dia juga diam-diam melihat ya. Pelamar pertama sesudah ngisi isian tesnya lalu diwawancara. Salah satu isinya begini, menurut kamu 4 ditambah 3 berapa? Loh kok gampang sekali, 4 ditambah 3 berapa saudara? Aduh enggak sekolah semua yang di sana ya. 4 ditambah 3 berapa? 7. Coba tolong pegang mulutnya, coba semuanya pegang mulutnya. Ketinggalan enggak? Jangan-jangan saudara di sini mulutnya kayak ketinggalan ya. 7 Pak. Dia bilang soal yang gampang. Enggak diterima. 4, jadi saudara mau ngelamar kerjaan di lain kali ingat omongan saya, cerita ini. 4 ditambah 3, 7, enggak diterima kamu. Kok gitu Pak? Orangnya ini berarti saklek. Enggak bisa dikompromikan. 4 tambah 3, 7, saklek. Tidak diterima. Terus dia keluar. Yang pelamar yang lain tanya, gimana? Tidak diterima, kenapa? 4 tambah 3 saya jawab 7 nggak diterima. Itu gila itu orang-orang. Ya udah, pelamar kedua masuk. 4 ditambah 3 berapa? Dia jawab 10. Ya. Lalu manajemen bilang, tidak diterima. Ini jenis orang yang licik. Ya kan?
4 ditambah 3, dia jawab 10. Licik, bahaya nerima orang yang kerjaan. Dia bingung, dia keluar, dia cerita. Yang pelamar selanjutnya lebih bingung lagi, berapa jawabannya? Pelamar yang ketiga masuk ditanya, 4 ditambah 3 berapa? Dia ketawa-ketawa, lalu dia jawab, Bapak maunya berapa? Diterima saudara. 7 nggak diterima, 10 nggak diterima, Bapak maunya berapa? Diterima. Karena apa? Oh, orang ini bisa kompromi. Nanti dia disuruh bikin pembukuan ganda, bahkan triple. Saudara-saudara yang kerja bikin pembukuan, bikin laporan pajak ganda, saudara akan berhadapan dengan Bapak Budi Astiandoko sebagai auditor pajak. Ya, hati-hati loh saudara, bisa masuk penjara, betul ya Pak Budi ya? Ya, seringkali kompromi. Pokoknya asal bos senang, ABS, enggak bisa. Loh, cerita soal Daniel gak mau makan makanan istana itu orang lain tahu enggak? Lo tahu. Ya, ini kok Daniel enggak nyantap makanannya. Lalu saudara bertanya sama saya, Pak, terus Daniel makan apa Pak? Ya kamu WAO Daniel sendiri, jangan tanya saya. Masa gitu aja enggak bisa ngartikan. Sekali lagi bukan Daniel Mansur. Kalau Daniel Mansur dia makannya biguling dan begenyol, saudara ya. Dia berita itu sampai ke telinga raja enggak? Oh pasti sampai. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya mulut ini, yang namanya gosip itu lebih cepat dari cahaya, saudara. Saudara nyalakan lampu, butuh waktu sepersekian milidetik baru nyala. Tapi berita itu lebih cepat dari itu. Ya, enggak usah noleh kiri kanan, saudara pelakunya soalnya. Gosip itu terdengar sampai raja. Apa tindakan raja? Ya enggak apa-apa. Yang penting Daniel sehat, enggak mati, enggak peduli. Tapi omongan orang-orang terhadap Daniel itu tidak membuat dia goyah. Coba kalau kita, wah kebetulan nih makan istana ini paling enak. Yang pertama kerja jadi tawanan beratnya 60, tidak lama kemudian beratnya 90. Daniel tidak, dia tetap menjaga supaya tidak menajiskan dirinya. Hasilnya coba lihat saudara, hasilnya Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Haleluya. Allah mengaruniakan kasih dan sayang. Aneh. Gosipnya tersebar toh. Oh Daniel gak mau makan istana. Ada yang ngomong mungkin dia takut diracun, mungkin begini begitu. Gak peduli. Yang penting dia sehat, dia bekerja dengan baik, tetap bisa bekerja meskipun tidak makan makanan istana. Lihat hasilnya. Dia mendapatkan kasih dan sayang. Malah dapat kasih dan sayang, bukan didepak, saudara. Saya nggak tahu saya pernah menceritakan ini apa enggak, tetapi ini pengalaman nyata, cerita nyata ini perlu saudara dengarkan. Dan saudara contoh. Apakah saudara bisa seperti kisah-kisah nyata yang saudara dengarkan? Ada seorang yang baru lulus dari suatu daerah, lalu dia ingin bekerja di Jakarta. Di Jakarta dia punya teman SMA, dia numpang istilahnya. Teman SMA ini ngekos, kebetulan kamarnya bisa dia numpang. Terus dia cari kerja. Sambil dia cari kerja, dia juga bergereja toh. Karena waktu dia kuliah di daerah itu, dia bergereja dan menjadi pelayan Tuhan. Dia pindah Jakarta bukan berarti tidak gereja. Bergereja, malah dia juga menjadi pelayan di sana.
2 bulan dia cari kerja nggak dapat. Karena dia ingin bekerja sesuai skill dan sekolahnya, kuliahnya dia. Dan susah cari kerja yang pas. Ada dia diterima, tetapi waktu dia ketemu dengan HRD dia selalu tanya, hari Minggu saya libur atau tidak? Karena hari Minggu saya harus ke gereja dan saya juga pelayanan. Sering dia tidak diterima gara-gara hari Minggu disuruh kerja. Dia punya ketetapan hati, dia tidak terima pekerjaan itu. 2 bulan gak dapat kerja, dia sungkan sama temennya. Dompleng terus, yang temennya satu kamar kos ini sendirian, sekarang jadi berdua kan agak sumpek ya, lama-lama ya sungkan. Dia berketetapan hati. Ya, dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ada tawaran terakhir pekerjaan perusahaan yang cukup besar di Jakarta. Saya tidak sebutkan namanya. Sama. Tapi ini berkata, ya 1 bulan 2 kali hari Minggu kamu kerja, 2 kalinya tidak. Dia dengan tegas menolak. Temannya bilang, loh pokoknya kamu diterima dulu. Nanti kalau sudah diterima, nanti bisa diatur. Itu kan sama cerita 4 ditambah 3 itu, saudara. Terserah Bapak, kan begitu. Dia enggak mau. Sampai akhirnya dia diterima menjadi staf anggota DPR di Senayan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ini luar biasa, cerita nyata yang saya dengarkan. Dia diterima menjadi staf anggota DPR di Senayan. Namanya anggota DPR, hari Minggu ya libur. Betul ya? Mana ada anggota DPR hari Minggu kerja, libur. Dia mau nunggu, berketetapan hati, dan Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap anak-anaknya yang seperti itu. Katakan haleluya kalau saudara setuju. Ini luar biasa. Dan dia senang sekali kerja di staf DPR, karena satu anggota DPR itu bisa punya 4 sampai 5 staf. Dia di sana masuk di Senayan. Dan kerjanya Senin sampai Jumat saja. Luar biasa. Gaji ya udah usah diomong. Pasti dia jadi ASN. Ya. Haleluya. Yang kedua, mari kita baca bersama. Kunci berkat yaitu punya kerendahan hati. Yang pertama apa saudara? Punya ketetapan hati. Yang kedua, punya kerendahan hati. Tolong dibacakan Daniel 2, 26 sampai 28. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Haleluya. Ya. Ceritanya di sini Nebukadnezar ini mimpi. Mimpi itu sangat jelas. Biasanya kalau mimpi kan kadang pagi cuma ingat sebagian saja. Ini dia ingat jelas karena mimpinya itu begitu dalam. Dia kumpulkan orang-orang pinter, ahli-ahli nujum. Dia ngomong, semalam saya bermimpi. Tolong ceritakan apa mimpi saya dan apa artinya. Kalau saudara semua ini ahli nujum, ketuanya adalah Bapak Fendianis,
Kira-kira omongan itu masuk akal apa enggak, Pak? Tidak. Di mana tidak masuk akalnya? Mimpinya apa? Loh, orang yang mimpi kamu kok saya yang disuruh inget-inget mimpinya? Saya mimpi aja belum tentu saya inget mimpi apa. Kok saya disuruh tahu mimpinya orang? Betul saudara? Ini supaya saudara ngerti. Kenapa Raja Nebukadnezar melakukan hal itu? Dia juga raja. Raja ini pinter. Dari kecil kalau raja itu sudah dididik, sekolahnya beda. Kalau orang biasa sekolah ke sekolah, ini gurunya yang datang. Kalau orang biasa yang ngajar guru, ini yang ngajar kapseknya, kepala sekolahnya. Jago-jago dia. Dia pinter. Kalau dia cerita apa mimpinya, misalnya ada 10 ahli nujum, nanti 10-nya ini bisa mengartikan macam-macam. Coba saya pancing. Saudara ini ahli nujum, sekali lagi ya. Saya bermimpi semalam saudara. Ya. Saya kejatuhan amplop besar. Warna merah. Lebih spesifik lagi ada tulisan Mandarinnya. Jatuh di perut saya. Tolong diartikan, nanti saya akan tunjuk. Ya, saudara ini ahli nujum semuanya. Tolong diartikan apa artinya. Yang pertama, ahli nujum dari kerajaan Arab, Julius. Artinya apa? Bapak maunya apa? Penggal kepalanya. Disuruh ngartikan kok bapak maunya apa? Dia masih hidup di alam lama, saudara. Orang sudah move on, dia masih berdiri terus. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Ya. Ahli nujum dari China. Coa pohok, apa artinya, Pak? Dapat berkat dari Bapak. Angpau nali. Saya tunggu. Pokoknya yang pakai baju merah nanti di depan saya cegat. Ya. Saya bawa kantong kolektor nanti depan. Dapat berkat. Ya udah, terakhir ketua ahli nujum Bapak Fendianis dari Madura. Apa artinya kira-kira, Pak? Mau diajak makan, penggal kepalanya, pikirannya cuma makan-makan saja. 10 orang, 10 arti yang berbeda-beda, betul toh? Betul enggak? Dia enggak mau ceritakan apa arti mimpinya. Lo yang enggak ada yang bisa. Orang-orang ngomong, raja lupa minum obat ya. Ya, mana kita bisa ngartikan kalau raja enggak cerita apa mimpinya? Pokoknya kamu ngomong apa mimpi saya lalu artikan. Tidak ada yang bisa. Taruhannya nyawa loh orang-orang ini. Oh, zaman dulu kan nyawa nggak berharga kalau di hadapan raja. Coba lihat. Saya tulis Daniel tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Dia tahu. Ya, dia tahu apa mimpinya. Dan artinya juga, saudara lihat ayat ini. Apa yang Daniel katakan kepada Raja Nebukadnezar? Di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi tidak ada yang rahasia di hadapan Tuhan. Daniel ini waktu ketemu Nebukadnezar, dia sudah tahu mimpinya apa, dia sudah tahu artinya. Dia tidak lalu bicara seperti begini, saudara. Raja, saya akan beritahukan mimpinya persis seperti yang raja mimpi. Dan artinya, tetapi dengan syarat. Pakai syarat. Kalau betul seperti itu, saya tolong diangkat menjadi wakilnya raja. Dia tidak ngomong seperti itu. Atau dia tidak ngomong seperti begini. Saya itu tahu artinya raja. Tahu mimpinya. Karena saya ini orang yang berhikmat. Siapa saya ini?
Orang mesti kenal nama saya. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Dia bilang itu loh. Di surga ada Allah. Luar biasa. Inilah sifat rendah hati. Banyak orang tidak tahu atau tahu sedikit, tetapi dia apa lanjutkan saudara? Sok tahu. Loh, kemarin saya ngomong di jam doa, ini kejadian betul. Ada orang yang cerita sama saya tanya, dia cerita, saya tanya, dia cerita. Saya ini orangnya percaya saja kalau ada orang cerita, ya itu kan cerita saya percaya. Di kemudian waktu saya dapati semua cerita yang dia ceritakan ke saya, dari depan sampai belakang, tidak ada yang betul saudara. Gak ada yang betul. Semuanya ngawur. Semuanya karangan. Bahaya enggak? Orangnya tuh ada di sebelah saya Pak. Di kemudian waktu saya tahu, orangnya tuh enggak ada di sebelahnya, di luar. Wah. Jadi kalau saudara-saudara ini dengarkan cerita langsung percaya, yang goblok itu saudara, bukan yang cerita. Yang goblok itu kamu, bukan yang cerita. Langsung percaya, ditelan mentah-mentah, diceritakan kemana-mana, double gobloknya. Saudara yang tanggung dosanya. Yang cerita itu cuma dosa sekali, karena dia bohong. Saudara ini dosanya sudah banyak. Cerita itu sudah ceritakan ke satu orang ceritakan ke dua orang ke 20 orang, 20 orang ke 100 orang, dosamu 100. Ya, berbahaya sekali. Hati-hati saudara. Sebelum sampai di sana, saya punya cerita ini, supaya tidak salah ya. Tentang kerendahan hati. Satu kali ada orang pergi ke toko kain, katakanlah di Jalan Sulawesi. Kalau saudara lihat kain pilih-pilih, lalu kepingin satu kain kan saudara tanya, yang ini berapa? Lihat, betul saudara? Yang ini berapa? Halo, betul? Masa gini, yang ini berapa? Yang mana? Ya saudara tunjukkan, ini enggak. Dia nunjuk begini. Yang ini berapa? Ya, Pak Tring liatin gini, dikirain dia dinujum sama saya. Nggak usah Pak, saya bukan ahli nujum, saya pendeta. Yang ini berapa? Kenapa begitu saudara? Cincin semua. Seperti Hotman Paris itu kalau ngomongkan begini, ya cincin semua. Coba lihat kiri kanan saudara, siapa yang pakai batu akik semua? Pasti gini, memuji Tuhan, nggak ada suruh angkat tangan, dia sudah angkat tangan. Pas itu angkat tangan, semuanya haleluya, dia begini, haleluya. Ini cincin emas semua, batunya kinclong. Yang punya toko orang Arab, sombong sekali ini orang. Berapa itu? 1 meter. Yang punya toko lalu jawab, 300.000. Ya. 300.000. Kenapa saudara? Giginya emas semua. Kalau orang itu di rumah mau cuci tangan, cuci muka, dilepas cincinnya. Kalau gigi masa dilepas saudara? Giginya emas semua. 300.000. Ini kesombongan. Hasilnya apa saudara? Coba dibacakan. Hasilnya ada di Daniel 2 ayat 48 dan 49. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Amin. Haleluya. Coba lihat. Daniel tidak ngomong. Syaratnya saya akan ceritakan mimpi dan artinya, tapi dia tidak ngomong. Tetapi tetap raja mengaruniakan kedudukan yang tinggi kepada Daniel. Karena rendah hati. Allah melawan orang yang sombong. Katakan bersama. Allah melawan orang yang sombong. 2, 3. Iya. Dia ini punya teman toh, sohib-sohibnya. Dari mana? Ya sama-sama waktu dulu di kerajaan Israel jadi tawanan. Sadra, Mesah, Abednego. Daniel, Sadra, Mesah, Abednego. Itu 4 sekawan. Formas ketirs lah. Dia ngomong sama raja. Gimana bukan saya semua, tapi teman-teman saya ini juga diangkat karena mereka juga punya kualitas yang sama. Raja percaya. Kenapa? Mimpi apa aja bisa diartikan kok, apalagi omongan begini. Betul ya saudara? Mimpi aja dia bisa artikan, bisa tahu mimpinya apa kok. Apalagi omongan teman-teman saya ini juga punya kualitas yang baik. Oh terserah. 3 orang ini diangkat menjadi petinggi. Dia ingat sama teman-temannya, saudara, kalau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan ngelihat ke atas lupa sama sekelilingmu. Ingat teman-teman saudara ini loh. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara. Yang sini enggak mau jawab haleluya karena mereka pikir begini, aku saja belum sukses kok Pak, suruh nginget-nginget. Makanya kamu enggak pernah sukses, sebab Tuhan tahu kalau kamu sukses gak ingat juga sama temennya. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat, itu teman-teman saudara. Kalau saudara sukses jangan lupa. Oke, haleluya. Nah, ingat suara yang paling keras tuh harus saudara ingat siapa dia. Iya, kalau saudara sudah punya mobil, Niko pernah enggak ngajak bapak itu pergi naik mobilmu? Enggak pernah? Ajak dong, ajak makan, RW begitu loh. Daniel enggak makan sendiri, dia bagi sama temannya. Dia bagi sama temannya. Ini cerita nyata juga. Ada seorang pengusaha real estate di Jakarta yang sangat sukses. Tapi dia punya satu hal yang aneh. Apa hal yang aneh? Di kantornya dia yang begitu megah, sekian lantai, karena dia pengusaha real estate yang terkenal. Di kantornya itu di atas itu digantung dokar. Aneh toh? Apakah dukunnya ngasih tahu kamu akan sukses kalau gantung dokar? Kalau itu dukunnya di rumah saya nanti langsung saya gantung dokar 10 saudara. Bahkan sama kudanya saya gantung. Dia ditanya banyak orang kan, kaget kan masuk, wow gedungnya mewah, sekian lantai, kantornya, ruangannya gede. Begitu masuk kan kaget, loh kok ada dokar di atas. Tahu dokar saudara? Tahu dokar? Ya, dokar. Bukan becak, dokar. Banyak yang tanya. Kenapa kok gantung dokar itu? Tahu saudara dia jawab apa? Itu dokar saya. Dulu saya seorang kusir dokar. Karena Tuhan memberkati saya bisa jadi pengusaha sukses. Dokar itu saya gantung bukan untuk memori, bukan. Supaya kalau saya makin diberkati, makin sukses, setiap saya masuk ruangan saya dan saya nengok ke atas, saya selalu ingat saya dulu ini cuma kusir dokar. Semua ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kalau saudara dulu yang bekas supir becak, taruh becak.
itu bisa digantung. Pak, saya bekas supir bemo. Sudah nggak usah, plafonmu jebol nanti. Yang ketiga, yang pertama apa? Punya ketetapan hati. Yang kedua, punya kerendahan hati. Yang ketiga, punya ketulusan hati. Ini gambarnya lucu ya, bentuk hati. Coba tolong dibacakan dulu, kita bandingkan Daniel 6 ayat 3. Kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya, ya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Haleluya. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia itu 6 ayat 4, bahasa Inggris 6 ayat 3. Kalau yang membawa Alkitab di sini ada bedanya. Bahasa Indonesia mengatakan roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu apa? Bahasa Inggris mengatakan excellent spirit. Roh yang excellent. Ya. Daniel ini punya roh yang excellent. Apa roh yang excellent itu? Hatinya tulus. Dia diangkat. Saudara ya, ini sudah mengganti kerajaan Persia, punya 120 daerah jajahan, banyak sekali. Belanda aja nggak sampai 120. Setiap daerah jajahan ini punya wakil-wakil raja. Dari antara wakil-wakil raja yang 120 orang ini ada 3 orang yang menjadi di atasnya. Kalau di Indonesia ini Menko, Menteri Koordinator. Mungkin satu membawahi 40 kan, begitu jadi 3. Dari 3 ini yang paling atas itu siapa? Daniel. Hebat tuh. Kenapa? Yaitu punya ketetapan hati, kerendahan hati. Raja Darius yang gantikan Nebukadnezar nih juga dengar dari yang anak buahnya, dari yang lain. Siapa yang paling hebat pegawainya Nebukadnezar? Semua bilang Daniel. Dan memang terbukti Daniel itu hebat. Hatinya tulus. Saudara, sekarang di dunia ini ya, coba dijawab, orang jujur, mujur atau hancur, yang mana yang betul? Mujur atau hancur? Apa? Oke, saya ulangi lagi. In this world right now, orang yang jujur itu mujur, angkat tangan saudara. Tidak ada. Orang yang jujur hancur, angkat tangan saudara. Ya, sekali lagi. Saya ini sudah khotbah susah-susah, saudara disuruh jawab aja enggak mau. Saya duduk bersama dengan saudara, saudara duduk atau enak-enak dengarkan saya khotbah. Saya juga mau duduk. Menurut saudara, di dunia ini sekarang, orang jujur itu mujur, siapa yang bilang mujur angkat tangan. Ada 1, 2, 3, ada beberapa yang mujur. Atau hancur, angkat tangan yang hancur. Ya, yang enggak angkat tangan boleh pulang. Kalau di gereja, saya duduk loh saudara khotbah, supaya sama rata ya. Kalau di gereja, saudara memuji Tuhan, muji Tuhan dengan segenap hati. Aku memuji kebesaran-Mu dengan segenap hati. Tapi saudara bekerja, saudara nipu teman saudara juga dengan apa saudara? Segenap hati. Saudara masih punya ketulusan hati loh.
Apalagi jadi anak Tuhan, hatinya enggak tulus, parah. Saya dengarkan khotbah saya, tapi hati saudara dengki. Mending saudara enggak di tempat ini. Ini ada cerita. Ada seorang yang baru naik pangkat, jadi dari letnan kolonel menjadi kolonel. Wah, 3 melati. Kolonel, Rek. Ini Pak ruangannya. Kalau kolonel itu kelasnya itu Danrem, komandan Korem. Ini ruangannya, gede tempatnya. Dia masuk wangi, kursinya indah, bagus ya. Baru dia masuk, ada yang ketok pintu. Pak, ada tamu. Wah, ini tamu pertama ini. Tamu pertama, dia jadi kolonel, ini tamu pertama. Tahu ada tamu pertama, dia pura-pura angkat telepon saudara. Padahal teleponnya enggak ada bunyi, diangkat. Halo, iya gimana? Terus dia bilang, ya masuk. Orangnya masuk, diantar sama ajudannya, masuk. Tunggu ya, dia telepon. Oke, siap jenderal, siap. Oh, ketemu Pak Presiden jam 2. Iya, siap jenderal, siap laksanakan, siap. Taruh teleponnya. Dia cerita sama ajudan, sama tamunya. Saya baru ditelepon sama jenderal. Nanti jam 2 menghadap Pak Presiden. Wah, sombong dia. Oh ya, kamu nih siapa? Tamunya, Bapak siapa? Oh, maaf Pak Komandan, saya petugas dari Telkom. Kenapa? Saya dapat laporan, telepon di ruangan Bapak itu mati. Saya enggak tahu kok teleponnya itu sudah nyala tanpa saya betulkan. Terima kasih ya Pak, permisi. Dia keluar, kolonelnya kecut. Orang teleponnya mati, saudara. Nanti kita berdoa, di sana tuh banyak kuasa kegelapannya. Saya cerita apa, ngomong apa, yang sana ngeliat saya dengan begini. Nggak apa-apa, besok atau rekamannya keluar, oh itu, iya, banyak yang iri dengan statusnya Daniel. Bukan status, dengan pangkat yang diterima oleh Daniel. Kenapa? Masa lalunya tawanan kok. Loh, Daniel ini tawanan, kok sekarang jadi top markotop, wakilnya Darius. Enggak peduli dia dulu tawanan. Dia punya spirit of excellence. Kalau setiap dari saudara ini punya spirit of excellence, dalam saudara sekolah, dalam saudara bekerja, dalam saudara melayani Tuhan, percayalah saudara akan menjadi orang yang berhasil. Haleluya. Yang yakin katakan amin. Amin. Sekolah punya spirit of excellence, kerja juga. Tidak pernah terlambat, hujan ndak, tetap kerja. Gereja, pelayanan, jasmani, rohani, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau saudara jadi orang yang spirit of mut-mutan, ya hidup saudara akan mut-mutan. Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Amin. Kenapa? Karena dia punya spirit of excellence. Coba lihat, orang-orang itu tidak mendapat alasan apapun. Para pejabat tinggi dan wakil raja yang 120 orang itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Kenapa? Iri. Daniel ini bukan orang dari kerajaan Babilonia, bukan orang dari kerajaan Media Persia,
tapi dia jadi top markotop, tidak didapati kesannya. Karena apa? Spirit of excellence. Coba lihat saudara, setia, tidak didapati sesuatu lalai, salah. Lupa, lalai, salah. Ini kalau saudara bekerja seperti itu terus menerus, tidak lama dipecat. Yesaya 33 ayat 15 dan 16, mari kita baca bersama ayat ini. Mari lihat ke depan. 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Cari ini ada berapa hal yang membuat hasil di ayat yang ke-16. Yang terakhir, mari kita baca bersama. 2, 3. Punya ketekunan dalam beribadah. 3 ini punya, yang terakhir saudara enggak pas. Daniel 6 ayat 5 dan 10. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Apa itu? 3 kali sehari berlutut, 3 kali sehari berdoa, 3 kali sehari memuji Allahnya. Tidak ada kelemahannya Daniel kecuali dalam hal beribadah. Ada perintah, kalau enggak beribadah kepada raja menyembah patung akan dimasukkan ke dalam dapur api menyala-nyala. Tidak peduli. Ya, iblis ingin menjatuhkan saudara. Iblis ingin menjatuhkan Daniel dengan berbagai macam cara. Saya tulis di sana. Ayo kita baca bersama. Ganti saudara dengan kata saya. 2, 3. Tapi jika saya tekun beribadah, mencari Tuhan, Tuhan akan melakukan, haleluya, dicari kesalahannya. Ya, dicari kesalahannya. Bukan dimasukkan dapur api, dimasukkan gua singa. Singanya itu orang-orang itu sudah dengki, benci. Singanya jangan dikasih makan 5 hari. Biar kelaparan. Taruh singa-singa yang gede-gede. Iya, singa yang gede-gede. Biar kalau masuk belum sampai turun kakinya sudah dimakan. Itu orang-orang yang jahat. Tapi waktu Daniel dilemparkan di sana, begitu dia dilemparkan, sebelum dia dilemparkan, malaikat Tuhan itu sudah ada di tempat kandang singa itu. Haleluya. Haleluya. Sebelum terjadi sesuatu menimpa saudara, malaikat Tuhan itu sudah ada di tempat saudara akan mengalami malapetaka atau masalah. Jadi bukan waktu saudara turun baru malaikatnya datang, terlambat. Perhatikan ini. Bukan waktu Daniel dicemplungkan baru malaikat Tuhan ikut masuk. Oh, kakinya sudah dirobek sama singa. Sebelum Daniel dimasukkan sudah ada malaikat Tuhan di sana. Mulutnya singa itu dipegang.
kepalanya diketok, kepalanya singa, plek. Meskipun dia kelaparan, begitu Daniel masuk, singanya melihat, ini rajaku, jangan diganggu-ganggu. Mujizat Tuhan itu bisa terjadi terhadap Daniel dan terhadap saudara, karena kita menyembah Allah yang sama. Haleluya. Hasilnya saudara, lihat ini. Daniel 6 ayat 25-26, Raja Darius mengirim surat, bunyinya 26, di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dia Allah yang hidup. Kenapa? Lo Daniel ini hancur kena singa-singa ganas itu. Tapi rajanya ngelihat sendiri, enggak apa-apa. Singanya itu malah sekali lagi. Daniel, saudara, menyembah Allah yang sama. Daniel mengalami mujizat, saudara juga bisa mengalami mujizat. Haleluya. Hasilnya luar biasa. Nama Tuhan itu diperkenalkan ke seluruh jajahan. Surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa. Kenapa? 120 daerah jajahannya. Jadi orang-orang puluhan ratusan yang tidak pernah dengar nama Tuhan tahu, dan nama Tuhan disembah. Ini tujuan akhirnya. Kalau sudah diberkati Tuhan, tujuan akhirnya to God be all glory. Hanya kepada Tuhan segala kemuliaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap musim dengan yakin lebih keras lagi. Kedua tangan saudara, angkat wajahmu, haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa dan kau jadikan serupa denganmu. Semua angkat suara, muliakan Tuhan, tinggikan namanya, sembah
yang turut bekerja. Datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu telah Engkau pakai untuk membuka rahasia-rahasia agar kami anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Tuhan, biarlah kami semua mempunyai ketetapan hati, kerendahan hati, ketulusan hati, dan tekun beribadah Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu berkat Tuhan hanya datang daripada Tuhan, dan kami mau tetap bertekun kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berjanji. Pagi hari ini kami telah mendengar janji-janji Tuhan. Kami hidup dalam janji Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan adalah kudus adanya Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari kekudusan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang Engkau katakan, kami mau merendahkan hati kami, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, kemanapun kami pergi, kami memuliakan nama Tuhan. Banyak orang mendengar kemuliaan Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan, oleh karena kebenaran yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar dia dapat juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupnya Tuhan. Ia boleh menundukkan diri juga kepadamu ya Tuhan, dan ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong akan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau berkati, lindungi mereka Tuhan, dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, hamba juga serahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, yang berharap kepadamu, yang membuka hati, yang mendengar kebenaran firman-Mu, yang mau melakukannya Tuhan. Pasti di tahun ini semuanya akan disertai Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan baru, agar kami dapat menapak tahun ini dengan kebenaran dan kekuatan dari Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kami yang di surga, kami mengucap syukur senantiasa untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Biranya berkat ini bisa menjadi kekuatan buat kami semua untuk menaungi di tahun 2023 ini. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan, berikan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu untuk kami, sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan, masing-masing kami di tempat ini, ataupun yang menyaksikan lewat YouTube, First Media, kami boleh memberikan dengan hati yang sukacita sukarela. Biar Tuhan berkenan atas segala persembahan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan persembahan ini boleh berguna untuk rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan-Mu yang bertugas pagi ini, Tuhan juga yang akan memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka, dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk membicarakan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan, tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang begitu banyak, yang ya dan amin, percayalah akan direalisasikan dalam kehidupan saudara. Terima kasih, kami percaya semua yang mempunyai masalah, semua yang berbeban berat, semua yang punya problema dalam hidupnya, Engkau punya Tuhan Bapa,
Aba yang jauh lebih dahsyat yang akan menolong hidup saudara. Terima kasih, pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada akhirnya saudara, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.